Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lisalamati fid din dunya akhirana wa bi niyatil qabul wa bi tamami kulli sul. Al-Fatihah ila arwahi jami'i muassis MI Islamiyah wa ila jami muassis Nahdlatul Ulama bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dari bab 3, yaitu tentang menghormati Al-Quran. Bagi anak-anak yang belum punya LKS, silakan dipersiapkan buku tulisnya. Bagi anak-anak yang sudah punya, bisa dibuka halaman 31. Pada pertemuan kali ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah kewajiban terhadap Al-Quran. Yang kedua, fadilah membaca Al-Quran. Yang ketiga, sikap menghormati Al-Quran. Dan yang keempat adalah tata cara mensyiarkan Al-Quran. Yang pertama, halaman 31. Kewajiban terhadap Al-Quran. Tentunya sebagai orang muslim, sebagai orang yang mukmin, kita harus beriman, meyakini sepenuh hati akan kitab suci yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, dan merupakan rukun iman yang ketiga, yaitu percaya kepada kitab suci Allah. Adapun kitab suci Allah yang wajib kita yakini ada 4: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran bisa dilihat dalam halaman 31, berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk umat manusia. Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi. Adapun isi Al-Quran mengandung 2 segi, yaitu hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah, dan hablum minan nas, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Contohnya di Al-Quran diterangkan tentang sholat, berarti hubungan kita dengan Allah. Contohnya lagi di Al-Quran diterangkan tentang sedekah, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia. Banyak sekali ya. Kemudian di LKS yang bawah, yang di kotak di samping, dilihat Al-Quran secara istilah adalah kalamullah yang mukjiz, yaitu sebagai mukjizat yang mampu melemahkan bagi penentangnya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan bahasa Arab secara berangsur-angsur, dan disampaikan dalam bentuk mushaf. Mushaf itu artinya lembaran-lembaran.
dan diriwayatkan secara mutawatir dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas serta dihitung sebagai ibadah bagi yang membacanya. Di situ ada 8 di LKS ya. Tujuan dan manfaat. 1. Menjadi penerang dalam kehidupan manusia. 2. Sebagai pedoman hidup manusia. 3. Menjadi petunjuk bagi manusia. Bisa dibaca sendiri. Terus bawahnya lagi, kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran. Yang pertama, beriman. Yang kedua, mempelajari serta mengamalkan. Yang ketiga, mempelajari serta mengajarkan. Yang keempat, memperjuangkan. Poin yang kedua adalah fadilah membaca Al-Quran. Halaman 32 yang punya. Fadilah membaca Al-Quran tentunya sangat banyak sekali, tapi saya sebutkan hanya 4 saja. Yang pertama adalah mendapat ketenangan jiwa dan hati. Setiap ayat Al-Quran yang dibaca akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi pembacanya. 2. Mendapat sebutan manusia terbaik, sebagaimana hadisnya Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita nanti mendapat predikat tersebut di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, mendapat syafaat. Nomor 3, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Yang keempat, mendapatkan pahala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Intinya yang dihitung pahala dari Al-Quran adalah bukan alif lam mim itu satu pahala, akan tetapi alif itu pahalanya sendiri, lam itu pahalanya sendiri, mim pahalanya sendiri. Alif lam mim saja sudah ada 3 huruf, apalagi Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat 19 huruf dan satu hurufnya itu dinilai 10 kebaikan. Itu begitu murahnya Allah kepada kita memberikan pahala. Yang ketiga, sikap menghormati Al-Quran. Di LKS halaman 33 ada banyak, saya sebutkan 4. Bila hendak memegang, harusnya kita berwudu, karena orang yang tidak suci tidak diperbolehkan memegang Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang bersuci. 2. Meletakkan Al-Quran di tempat yang khusus. Al-Quran tidak boleh diletakkan di sembarang tempat. Yang ketiga, membaca dengan tartil. Yang keempat, membaca dengan berpakaian sopan. Di LKS nomor 5, membaca Al-Quran didahului dengan membaca ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Poin yang terakhir, tata cara mensyiarkan Al-Quran. LKS halaman 33 yang bawah. Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Umat Islam memiliki kewajiban untuk berdakwah. Melalui apa? Di antaranya yaitu yang pertama tadarus.
yang mana dilakukan tatkala bulan suci Ramadan di rumah atau di lengger atau di masjid. Yang kedua, tahtimul Quran atau hataman, biasanya dilakukan sebulan sekali ketika malam Jumat, ketika Jumat Legi. Yang ketiga, semaan Al-Quran, yaitu diikuti oleh para hufaz menghafal Al-Quran. Para hufaz membaca Al-Quran secara bergantian dengan hafalan, sedangkan para sami'in, para pendengar, yaitu menyimak dengan membuka mushaf. Yang keempat adalah MTQ, yaitu musabaqah tilawatil Quran. Demikian pertemuan dari kami. Kalau ada kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.